Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, para muhibin, ya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kudu sedih karena ada sosok yang katanya ulama, yang katanya banyak pengikutnya nih, lagi sedih. Ternyata kayaknya nggak ada capres, cawapres, caleg yang datang ke dia ini. Sedih. Dia bilang dengkinya itu, saya nggak mau dukung nomor satu karena di nomor satu ada Habibnya. Saya nggak mau dukung nomor dua karena di nomor dua ada Habibnya. Di nomor tiga juga ternyata ada Habibnya. Aduh, berbahaya. Habib cuma ngeribetin doang, lo yang ngeribetin, pungat. Parah banget ya. Orang mah jadi orang beneran dikit apa, Mbak Pungat. Kita kudu sadar diri. Lihat ini habaib. Habaib didatengin capres cawapres, wajar. Kenapa? Orang penting didatengin sama orang penting. Caleg minta dukungan, wajar karena emang mereka ini dianggap orang penting. Begitu. Ente mah dengki banget sama Habib Rizik, dengki ya, parah banget. Aduh, parah. Sama Habib Lutfi dengki ya, parah. Kurang kudu sadar diri apa? Lah, lagi juga capres, cawapres tahu diri. Mereka kan orang pintar, orang cerdas. Lah mau datengin ente mau ngapain? Mau buang waktu doang, orang agak penting. Datengin Habib Lutfi, ya penting karena Habib Lutfi tokoh, pemimpin apa pemimpin apa itu bahas toriko sedunia, pengikutnya banyak, muridnya banyak. Beliau wali. Murid-muridnya banyak yang jadi wali. Abah Uci setelah muridnya itu. Dan banyak lagi kiai-kiai yang lain sebagai muridnya Habib Lutfi. Orang penting. Habib Rizik yang ente caci maki itu, saya termasuk muhibinnya. Orang penting. Sekali ngomong, set, diikutin. Mantap. Pengikutnya banyak. Alim, doktor ulama besar. Enggak cuma di Indonesia, di dunia diakuin. Karomahnya luar biasa. Habib Bahar, yang ente caci maki, yang ente jelekin mulu tuh. Ceramah di mana-mana disambut ribuan orang, ratusan ribu bahkan jutaan. Nyalinya nyali macan. Mantep. Pejuang sejati dalam menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, musuhnya para begundal-begundal nasab, para begundal-begundal NKRI. Itu keren, didatengin sama caleg, sama capres cawapres, wajar, orang hebat, dianggap penting. Ente Imad ya kelakon cuma ngegibah doang, tukang fitnah habaib ya, tukang adu domba orang, rasis. Mau ngapain, ngerugiin stabilitas caleg nih, caleg datengin ente hancur langsung. Apalagi capres cawapres, hancur langsung, rusak gara-gara ente. Kenapa? Mulut ente kotor, nggak bisa dijaga itu. Ente nggak bisa memuliakan orang, nggak bisa menghormati orang. Contohnya mana? Nasab orang ente urusin. Ngapain ente ngurusin nasab orang? Tahu juga kagak lu. Mau Robito tahu ente di kantor di mana? Kagak tahu ente. Nggak tahu, jangan sok-sok tahu. Yang tahu nasab seseorang cuman seseorang yang memilikinya. Saya, yang tahu nasab keluarga saya, ente nggak tahu. Saya pun nggak tahu nasab keluarga ente. Ente nggak tahu nasab keluarga habaib. Ngapain ente sok-sokan tahu? Ente fitnah sono sini turun Yahudi segala macem. DNA katanya golongan Yahudi segala macam, budak Yaman kita disebut. Mereka disebut imigran Yaman. Lalu siapa? Pribumi kita, pribumi. Apa bahasa begitu? Orang jelas. Orang begitu mah bahasa orang awam. Ente ngaku Gus, ente ngaku Ustad, ngaku Kiai, ente kudu cerdas nih otak pakai. Bahaya banget sih. Jadi pantes kalau para petinggi-petinggi negara ini, apalagi zaman sekarang lagi capres cawapres,
nggak datengin ente, ya pantes orang nggak penting, membuang waktu, nggak berbobot, ya pola pikir cuma dengki sama orang doang, ngapain? Ntar ujung-ujung capres datang ke ente dijak gibah sama ente, paling ya mentok dijak gibah, PA bukan mikirin negara, visi misi ngomongin ngegibah, waduh kagak jelas. Caleg datang ke ente paling dijak ngegibah doang, udah jelas. Ya, coba Habib Rizik maparin tek 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 tek, Habib Lutfi tek 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 tek, mantep. Ente apa visi misi? Dukung Imad aja ragu-ragu ente, kagak jelas. Dukung dong Imad, no teman ente, dukung. Ini gunain dalil-dalil ngimpi. Aku telah mengimpi Rasulullah sebanyak 20 kali bahwasanya Habib itu bukan keturunan Rasul. Ente yang begitu mah kagak laku di Indonesia mah, orang Indonesia pada pinter, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bolehnya ente ke Wahabi, no. Makanya yang dukung ente mah orang-orang Wahabi yang percaya sama ente mah, Ahlus Sunnah mah nggak percaya. Tuh, apalagi orang-orang pemerintahan yang nggak percaya. Capres cawapres ente suguhin begitu, buset, ya kusut. Ya. Jadi otak kita kudu cerdas. Kampungan. Ya ente udah tua ya, jangan begitu baik, kasihan itu para pengikut tuh, aduh bahaya ente mah. Aduh, nuduh Habib Lutfi make pemalsu makam lo, fitness lo. Pantas ente mah ngedatengin orang-orang hebat, karena entenya nggak keren, nggak hebat, nggak pinter, nggak cerdas, ngerusak orang, tukang gibah, tukang fitnah ente mah. Aduh bahaya. Belum ente Habib Lutfi bertindak ente, belum bayar Habib Bahar bertindak, belum aja Habib Rizik bertindak nih, habis ente, rungkat malu ente mah, berani aja di medsos ente datengin nggak berani ente, gitu. Jadi kita nih para muhibin habaib nih, yang cinta FPI, yang cinta NU, selalu menjaga marwah itu, kita hormatin orang-orang yang mulia, begitu, jaga nih marwah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai umat Islam, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara, begitu. Jangan rasis begitu, ngomong apa begitu, agak jelas. Makanya ente mah nggak didatengin tuh sama caleg, kayaknya sama lurah juga ente mah kagak datengin, kayaknya lurah males gitu sama ente tuh, nggak jelas. Apalagi capres cawapres, waduh bahaya ya. Jadi jangan sedih gue ngeliat lu, jangan dengki ya, udah tobat, udah tobat. Ini ente di dunia aja udah dikucilin orang, ente udah nggak dianggap, apalagi entar di akhirat ente sama Rasul nggak bakal dianggap, ente sama guru sekumpul ente begini terus nih nggak bakal dianggap sebagai pengikutnya. Kenapa? Ente menghina wali yang lain. Habib Ali Al-Habsyi ente hina, Habib Bakar Gresik ente hina, Imamul Haddad ente hina. Bagaimana itu kebanggaan guru sekumpul semua? Habib Umar ente hina. Bagaimana guru sekumpul memuliakan Habib Umar, memuliakan Tarim, ente hina. Sakit ente mah. Ya, jadi rubah dulu otak kita, sadar, kudu sadar ente, tobat. Kalau kita pengen dimulain orang, kita kudu belajar muliain orang. Jangan menghina orang kalau kita nggak mau dihina. Jangan suka rendahin orang kalau nggak mau direndahin. Tuh, gue mah nggak bakal habis, nggak bakal berhenti gue mah. Nih saya nih, nggak bakal berhenti saya mah. Untuk orang-orang kayak ente, waktu saya mah banyak. Kenapa bisa begitu? Karena ente menghina para habaib, ente menghina para wali yang saya ikutin, menghina guru-guru saya ente. Bahaya, otak ente kudu dilurusin. Sebelum lurus nggak bakal berhenti saya mah. Dunia mah nggak ada apa-apanya buat saya, duit mah nggak ada urusan buat saya. Yang penting satu, mendapat ridho guru, mendapat ridho wali, mendapat ridho Rasulullah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham tidak? Udah paham ente kalau pengen dihormatin orang. Tobat ya, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.